MBC telah berbicara dengan kritik keras terhadap SBS. Apakah menurut kalian kedua orang ini mirip atau tidak? Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe yang aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang netizen yang sudah menemukan kejanggalan di balik tuduhan yang diberikan kepada salah satu member Les Sserafim, yakni Kim Garam. Dan langsung saja kita baca bagaimana cuitannya. Boleh dong ya, langsung aja ya tanpa banyak bacot. Next, kita baca seperti apa kejanggalan yang ditemukan oleh para netizen. Nah, di sini ada sebuah cuitannya kayak gini. Korban diduga pingsan pada tanggal 4 April, tetapi gugatan tidak keluar hingga kemarin, atau tepatnya pada tanggal 6 April. Ada banyak inkonsistensi pada tanggal dan juga ada sesuatu yang nampaknya janggal. Akunnya juga terus berkata jangan percaya pada teman Garam hanya dikarenakan mereka mengunggah foto buku tahunan yang mudah didapat. Tapi akun ini juga memposting foto buku tahunan dari para korban terduga, dan selain itu mereka tidak memberikan foto lain selain yang dimana kita tidak bisa melihat wajah Garam atau tidak terlihat seperti dia sama sekali. Singkatnya, yang kami dapatkan hanyalah foto buku tahunan dari kedua sisi dan foto yang tidak jelas apakah itu memang benar-benar dia. Dia di sini dalam artian adalah Kim Garam ya. Satu-satunya bukti lain adalah obrolan di chat. Ya, kita juga bisa tahu bahwa itu memang kerap juga atau mudah diedit. Begitu juga dengan yang mengunggah KTP tapi fotonya tertutup. Itu emang bisa benar, tapi kan juga mudah loh untuk dapetin kartu identitas dari someone dan juga menutupi wajahnya kemudian bertindak bahwa itu memang miliknya Garam. Papan tulis dari SMP Garam. 1. Garam sekarang menjadi siswa SMA di Sekolah Seni Pertunjukan Seoul. Jadi ini harusnya terjadi sebelum adanya Aibe dan juga Les Sserafim. Yups, ini juga kemarin aku juga janggal banget untuk yang satu ini, makanya aku nggak percaya bahwa Kim Garam itu nge-hate Aibe dan juga bahkan nge-hate Miyawaki Sakura. Karena dia kan masih SMP ya. Sekarang dia udah SMA loh. Masa papanya itu bertuliskan hate Aibe, sedangkan Aibe pada saat itu belum debut loh. Kalau pas di SMA mungkin aku dapat percaya ya, tapi itu kan papanya pas SMP. Agak aneh nggak sih? Yaps, makanya aku nggak percaya sih sama yang satu itu. Kenapa seorang trainee menyebarkan nama grupnya dan bahkan menuliskannya di papan tulis? Aibe baru debut pada Desember 2021 dan Garam sudah buka lagi anak SMP pada Desember 2021. Saya juga tidak ingin menunjukkan, tetapi perlu diingat bahwa semua tuduhan berasal dari akun anonim. Yang pertama memiliki sedikit followers, dan yang kedua baru dibuat tetapi dengan cepat memperoleh ribuan interaksi dalam beberapa menit saja. Sekarang ini adalah foto pertama adalah laporan tentang bagaimana lebih banyak saksi muncul setelah pernyataan hype. Yang kedua adalah postingan saksi yang mereka maksud diposting pada 00.52 waktu Korea Selatan. Pernyataan hype ada di 13.19 waktu Korea Selatan. Jadi bukan setelah pernyataan hype tapi sebelum. Jadi beritanya juga menyesatkan. Gambar pertama ini adalah postingan kedua yang dikutip oleh berita tersebut. Dikatakan bahwa teman Garam juga seorang pengganggu seperti itu dan mereka juga mendukung Garam. Yang kedua, tetapi diklarifikasi bahwa mereka memutuskan hubungan bertahun-tahun yang lalu. Alasannya juga tidak disebutkan, dan bahwa saya mendukung Anda adalah sarkasme. And the next, mereka juga tidak membenarkan atau menyangkal apapun, hanya klarifikasi bahwa pengganggu tidak berteman dengannya lagi, dan bahwa komentar saya mendukung Anda dari para pengganggu ini bersifat sarkastik. Again dan juga again, postingan asli Pancua mengacu pada artikel mereka 40 menit yang lalu diposting pada tanggal 6 April pukul 01.27 waktu Korea Selatan, yang mana ini diposting sebelum pernyataan hype. Pancua juga mengapa sih Anda tidak dapat memposting klaim baru yang dibuat setelah gugatan diumumkan, berhenti dengan judul yang menyesatkan. Setelah pengumuman kemarin masih banyak tweet yang mengatakan mereka tidak percaya, tetapi mereka mampirkan foto dan obrolan yang tidak jelas dari kemarin. Pan Orchoa adalah orang yang pertama kali melaporkan bahwa saksi itu muncul, tetapi postingan yang mereka gunakan adalah dari sebelum pengumuman. Mengapa sih mereka itu tidak memposting klaim baru saja? Why? Oke, jadi ini adalah foto Garam. Jadi foto Garam ini juga dibandingkan dengan foto yang sudah diunggah ke Facebook tersebut. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih menurut pendapatnya? Apakah menurut kalian kedua orang ini mirip atau tidak? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Untuk kalian satu ini aku sih no komen ya, takutnya nanti nambah apapun ya gitu ya kan. Jadi aku serahin semuanya kepada kalian semua. Gimana opini kalian tentang hal yang satu ini? Entar langsung aja komen di kolom komentar.
Dan nanti kita lihat saja bagaimana lanjutan dari kasus yang satu ini, karena untuk sekarang agensi juga belum memberikan pernyataan lebih lanjut ya. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana tindakan dari agensi dan apakah agensi juga akan memberikan bukti-bukti yang lebih clear untuk membuktikan bahwa Kim Garam memang tidak bersalah. Untuk update-nya nanti aku akan langsung kasih tahu sama kalian kalau udah ada updatean terbaru ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Hype Label yang sudah mengklarifikasi tentang tuduhan bahwa mereka itu melakukan yang namanya suap menyuap. Baru-baru ini, Hype Label diketahui telah mengundang banyak media Korea Selatan untuk menghadiri konser BTS di Las Vegas. Namun tindakan tersebut berujung ke dugaan penyuapan. Dilansir melalui media Today, Hype dikabarkan telah mengirimkan email pada tanggal 17 Maret lalu kepada para jurnalis serta koresponden Korea Selatan yang berada di lingkup dunia hiburan dan juga berhubungan dengan ekonomi. Mengundang mereka untuk berangkat ke Las Vegas dan juga meliput konser BTS dan konferensi persnya. Seluruh pembiayaan mulai dari tiket pesawat, tempat tinggal, biaya makan, dan juga tes COVID-19 seluruhnya akan dibayarkan penuh oleh Hype kepada masing-masing satu staf media surat kabar maupun online. Dan ada 3 staf, yakni kameramen, audio, reporter untuk perusahaan penyiaran. Namun tindakan dari Hype tersebut juga menimbulkan dugaan suap yang telah diatur dalam UU Kim Yong-ran, yang mana undang-undang tersebut melarang pejabat publik, termasuk jurnalis, guru sekolah swasta, dan juga pasangannya untuk menerima hadiah lebih dari 50.000 Korea won atau sekitar 584.000 rupiah atau 100.000 Korea won sekitar 1,1 juta rupiah pada acara tertutup seperti pernikahan dan juga pemakaman. Itu juga membatasi pengeluaran makan malam hingga 30.000 Korea won atau sekitar 350.000 rupiah per orangnya. Menanggapi hal tersebut, Hype akhirnya angkat suara dan mereka mengatakan konser Las Vegas sangat besar untuk BTS, tetapi ini penting bagi Hype dikarenakan ini mengaktualisasikan rencana kami untuk menghubungkan kota dan juga konser. Sulit bagi kami untuk mewujudkan ide ini dikarenakan berbagai tindakan pencegahan COVID-19. Dikarenakan pembatasan yang relevan telah dihapus dan juga kebijakan karantina untuk pengunjung asing juga telah dicabut, kami dapat berbagi visi dengan pers. Dituduh melakukan suap, Hype mengakui juga telah berkonsultasi dengan penasihat hukum dan menanyakan masalah tersebut kepada Komite Anti Korupsi dan juga Hak Sipil, menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh Hype tak melanggar hukum. Biaya transportasi, akomodasi, serta makanan yang disediakan oleh penyelenggara tak dihitung sebagai hadiah terlarang dari Undang-Undang Kim Yong-ran. Dispatch juga menuturkan bahwa tak semua media Korea Selatan menerima undangan Hype. Mereka juga telah memesan tiket semenjak awal Maret 2022 untuk ke Las Vegas, jauh sebelum undangan Hype dikirimkan kepada mereka. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, ini ada berita dari MBC dan juga SBS yang lagi panas banget. Jadi baru-baru ini MBC itu sudah mengecam SBS setelah SBS tiba-tiba menjadwalkan serial drama yang dibintangi aktris yang sama dengan serial MBC di slot waktu yang akan datang. Oh my gosh. MBC telah berbicara dengan kritik keras terhadap SBS setelah yang terakhir tiba-tiba mengumumkan beberapa perubahan penjadwalan untuk serial drama yang akan datang. Awal pekan ini, SBS tiba-tiba mengumumkan bahwa serial drama Prom to Dewi R, judul sementara, itu akan mengambil alih slot waktu untuk drama yang akan ditayangkan pada hari Senin Selasa malam mulai bulan Mei setelah berakhirnya Business Proposal. Prom to Dewi R adalah remake Korea dari serial populer Amerika Jane the Virgin dan dibintangi oleh Lim Soo Hyang, lalu ada juga Song Hun dan masih banyak lagi. Yang menjadi problem di sini adalah ternyata serial drama MBC berjudul Dr. Lawyer itu dibintangi oleh So Ji Suk, Lim Soo Hyang, dan juga Shin Song Rok juga dijadwalkan akan segera tayang setelah serial Jumat Sabtu tayang perdana pada tanggal 27 Mei. Akibatnya, untuk aktris Im Soo Hyang akan muncul dalam serial SBS pada hari Senin, Selasa, dan dalam serial MBC pada hari Jumat dan juga Sabtu. Semula drama Again My Life yang dibintangi oleh Lee Jung Ki dijadwalkan mulai tayang pada hari Senin dan juga Selasa setelah Business Proposal. Drama lainnya berjudul The Police Station Next to the Fire Station yang dibintangi oleh Sun Ho Jun, Kim Rae-won, dan lebih banyak lagi diharapkan untuk mengambil alih slot waktu Jumat Sabtu setelah serial yang saat ini ditayangkan Through the Darkness. Tetapi selama produksi The Police Station, seorang PD meninggal dan polisi juga telah memulai penyelidikan terhadap penyebabnya, menghentikan semua produksi untuk sementara waktu. Jadi untuk menebus penundaan, SBS telah memutuskan untuk memindahkan Again My Life ke slot waktu Jumat Sabtu. Prom to Dewi R yang semula dijadwalkan tayang melalui platform streaming tiba-tiba dipindahkan ke slot waktu Senin Selasa SBS. MBC pun menanggapi perubahan di atas dengan kritik keras dengan menyatakan
Sejak tahap pengembangan awal, Dr. Lawyer dijadwalkan tayang pada slot waktu Jumat Sabtu mulai Mei. Meskipun sangat disayangkan bahwa masalah penjadwalan seperti itu muncul dikarenakan untuk keadaan yang tidak dapat dihindari, masih tidak sopan untuk menjadwalkan serial dengan aktris yang sama dengan serial lain dari stasiun penyiaran yang bersaing dalam kerangka waktu yang sama. NBC kemudian melanjutkan, selain itu dikarenakan penundaan penjadwalan Prom Today We Are, produksi Dr. Lawyer juga mengalami berbagai problem penjadwalan dikarenakan Im Soo Hyang mengerjakan kedua seri sekaligus. Masih, NBC juga dengan hormat bekerja dengan Im Soo Hyang dikarenakan Dr. Lawyer adalah serial pra-film. Di sisi lain, SBS juga tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan NBC dan mereka juga secara sepihak mengambil keputusan yang terburu-buru. Jika masalah terus berlanjut dan aktris Im Soo Hyang akan tampil dalam drama SBS dan drama NBC pada saat yang bersamaan, aktris tersebut mungkin harus melakukan promosi untuk kedua serial tersebut sekaligus yang juga berpotensi menimbulkan konflik. Wow, agak complicated ya, dan kita juga harapkan semoga ada jalan keluar terhadap masalah yang satu ini. Menurut aku secara pribadi, kayaknya emang harus ada satu yang ngalah. Entah SBS atau NBC yang mengalah, nggak tahu juga. Atau emang keduanya akan ditayangkan pada saat yang bersamaan, we don't know. Dan how about your opinion tentang hal yang satu ini? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah, cinggu berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku ya. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. I'm Sulky pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.